Oke, kembali Isnur. Ya. Kalau Anda membaca statement dari Kapolri, sekarang yang sedang terjadi adalah adu kuat. Kalau kita melihat sebenarnya gini Mas, ada banyak jabatan yang kita pertanyakan yang nggak ada hubungannya dengan kepolisian. Misalnya sekjen di sebuah kementerian, irjen di sebuah kementerian. Apa hubungannya pejabat kepolisian dengan urusan kesekjenan? Dia ngurusin kepegawaian, dia ngurusin remunerasi, dia ngurusin hal begitu tuh nggak ada hubungannya. Jadi emang sudah teramat banyak jabatan-jabatan yang diisi karena diskresional antara menteri yang meminta dan kepolisian yang memerintahkan. Ini yang diluruskan oleh putusan MK. Harusnya nggak boleh seperti itu. Maka solusinya adalah bagaimana? Pertama gini, ada banyak undang-undang yang memadatkan kepolisian boleh ditempatkan di lembaga tertentu. Misalnya undang-undang KPK. Itu kan boleh kepolisian di situ ditempatkan. Dirdiknya KPK. Mas, terus deputinya juga dari kepolisian. Itu boleh, maka pakai undang-undang yang ada dulu aja. Bisa bertahan di sana. Tapi yang nggak sesuai dengan sangkut paut kepolisian, tarik dulu pulang. Ya kan, pulangkan dulu, kembalikan, kemudian rapikan undang-undangnya, baru kemudian ditata kembali mana jabatan yang boleh ditempatkan oleh kepolisian aktif. Oke, baik, silakan, Prof. Saya mau menanyakan, apakah menurut Mas Nur bahwa putusan itu, putusan 114 itu ya melarang, ada larangankah polisi aktif untuk tidak boleh menjabat jabatan di luar kepolisian? Kalau itu, di mana dasarnya? Kenapa? Kalau hanya berdasarkan pasal 28 ayat 3 saja, tapi pas penjelasannya masih menjadi hukum positif di situ, bahwa yang tidak ada sangkut pautnya yang tidak boleh. Yang masih sangkut paut boleh. Kalau misalnya Sekjen Kementerian Hukum, Sekjen DPD itu ada sangkut pautnya nggak? Nah, kalau itu kan debatable ya. Kalau menurut Prof. Juanda ada sangkut pautnya nggak? Ya kita lihat dulu persoalannya. Kalau ada sangkutnya kita lihat kepada pasal 3 ayat 1 ABC Undang-Undang 2 2002. Di situ fungsi tugas kepolisian. Nah, dalam konteks dia dalam pasal 8 Undang-Undang 2 2002 bahwa bidang keamanan dan ketertiban itu adalah bagian dari kekuasaan negara. Kekuasaan negara dalam arti luas menurut saya, soal pelayanan, soal pengayoman, soal perlindungan, ya itu bisa dimasukkan. Tetapi saya tidak mengatakan menilai itu ada sangkut pautnya yang tadi ya. Tetapi silakanlah masyarakat menilai. Kalau masyarakat yang menilai? Iya. Karena saya pikir saya tidak berhak menilai apakah ada sangkut paut tidak sangkut. Enggak, gini, logikanya kan gini, kalau Perpol itu membolehkan di 17 kementerian, apakah yang di luar 17 itu tetap boleh juga? Ya tentu kalau kita berdasarkan hukum positif sekarang, ya saya menganut prinsip bagaimana norma hukum di samping memang soal yang asas peraturan perundangan atau asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik misalnya. Nah kalau kita lihat di Perpol itu, disitulah menurut saya dari 17 itu. 17 boleh? Boleh. Di luar yang 17? Ya tentu secara hukum positif berarti Perpol itu mengatakan tidak boleh berarti. Berarti yang di luar 17 itu harus mundur? Saya tidak mengatakan mundur, tapi begini, argumentasinya. Tadi Pak Muarar sudah mengatakan bahwa prinsip dari putusan itu adalah final and binding. Ya, terus dia berlaku sejak diucapkan. Nah, dia tidak berlaku surut. Nah, ketika dia tidak berlaku surut, maka yang sudah ada sekarang tetap berjalan. Tidak terkena dong. Tidak terkena? Tidak terkena. Baik. Prof. Maru, gimana Anda membaca putusan MK ini? Apakah yang sudah menjabat kemudian tetap diperbolehkan karena tidak berlaku surut atau gimana? Iya, memang apa yang dikatakan bahwa putusan MK itu prospektif ke depan, itu membutuhkan satu rumusan lagi. Artinya bahwa sejak putusan itu dicetuskan, mengikat, maka semua keadaan yang tidak sesuai dengan putusan harus disesuaikan. Harus disesuaikan, itu pengertiannya. Kalau tidak disesuaikan? Kalau tidak disesuaikan ya bertentangan dengan apa yang menjadi muatan konstitusi. Karena konstitusi harus mengikat semua lembaga negara, semua warga negara sebagai pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme itu intinya adalah kita batasi kekuasaannya. Jadi kembali kepada konstitusi. Kalau mau membaca sebenarnya
pasal itu, ketentuan Perpol itu harus dilihat lagi kepada apa tugas Polri menurut konstitusi. Ya kan? Apakah memang cocok dia harus ikut jadi sekjen di tempat lain, harus jadi dirjen. Kita baca di dalam pasal 30 ini dikatakan bahwa susunan kedudukan, saya lampaui, kepolisian negara, hubungan kewenangannya dengan instansi yang lain dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dan lain-lain itu diatur dalam undang-undang. Dan kemudian ayat 4 itu kepolisian negara itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi kita membaca ini semua apa rumusan konstitusi itu untuk diterjemahkan. Dan itu sudah diterjemahkan oleh MK bahwa itu janganlah begitu kan. Oke, baik. Pak Yusuf kembali sebagai Kompolnas yang mungkin bisa dikonstruksikan sebagai pengawas internal kepolisian. Kalau Perpol sudah dikeluarkan oleh Pak Kapolri 17 lembaga kementerian yang boleh diduduki, apakah yang di luar 17 itu juga masih konstitusional? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Dalam hal ini tentu Kompolnas menempatkan Perpol nomor 10 tahun 2025 ini secara hati-hati di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan penafsiran yang restriktif. Nah, karena kan dalam pantauan kita pada saat putusan MK 114 itu ada, bagaimana respon Polri itu melakukan kajian hukum yang salah satu kajian hukum itu memahami bahwa putusan MK ini sudah membatasi. Oke, sekarang keluarlah Perpol 10 ini kan yang membatasi hanya untuk 17. Apakah yang di luar 17 seperti sekjen, irjen, dirjen itu terlindungi dengan Perpol atau dianggap tidak konstitusional? Itu tadi Perpol nomor 10 tahun 2025 ini memerlukan penafsiran yang restriktif. Apa itu maksudnya? Penegasannya kan ada pada pembatasan di 17. Oke, 17. Nah, oke, sekarang. Di dalam kajian yang kita lihat pada waktu itu dilakukan kajian hukum, tentu sebenarnya lebih daripada 17. Kenapa nggak dimasukin sekalian aja semuanya? Itulah semangat pembatasan yang dimaksud di dalam Perpol sekarang ini. Kapolri sudah membatasi hanya untuk 17. 17. Oke, yang di luar 17, misalnya Sekjen DPD, Sekjen Kementerian Hukum, itu gimana? Di dalam pantauan kami terkait dengan bagaimana pemberlakuan putusan MK 114 tadi kan sudah disebutkan oleh Prof. Marwarar, itu kan prospektif. Prospektif. Kan membutuhkan tahapan-tahapan ketika ingin menjadikan keadaan hukum yang sekarang itu sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum pasca putusan hukum yang baru itu. Salah satu tahapan-tahapan yang dilakukan itulah dalam Perpol nomor 10 ini. Oke, baik. Sebenarnya Isnur, gimana? Apakah saya gini lah, apakah ini penempatan 17 yang dalam bahasa saya dilindungi oleh Polri ini memang sebenarnya sederhana. Ada penyimbangan dengan posisi TNI sih sebenarnya sederhana. Kalau ada dulu jabatan-jabatan di kementerian yang perintah Kapolri, itu kan sebelumnya. Tapi ketika progresi ada putusan MK, ini berhenti di masa ini. Penempatan perintah-perintah yang sebelumnya berlaku jadi nggak berlaku. Oke. Maka orang-orang yang di kementerian ini harus pilihannya satu, mengundurkan diri. Atau pensiun. Atau dikembalikan. Pertanyaannya Mas Isnur. Itu yang pertanyaannya, kalau tidak ada perintah undang-undangnya. Kalau perintah undang-undangnya, dia bisa bertahan di situ. Tapi kalau sekjen DPD, ya harusnya dikundurin diri. Mas Isnur. Oke. Silakan. Hukum itu Mas. Bentar. Pertanyaan hukumnya, pada saat seorang sekjen yang dari anggota Polri ditempatkan di sebuah lembaga negara, sebelum ada putusan MK 114 itu sah atau tidak? Dia sah. Tapi ketika MK berlaku, dia tidak sah. Dia harus berhenti. Apakah pada waktu disahkan itu dia sudah melihat prospektivitas bahwa akan ada dibatalkan adanya sebuah putusan hukum Kalau baru? dulu masih ada dasar undang-undangnya. Dulu ada dasar undang-undangnya, sekarang undang-undangnya itu yang dimaksud semangat sudah diberhentikan. Tidak berlaku surut kan itu semangatnya. Pada saat sebuah keputusan administrasi negara ditetapkan pada waktu itu, dia berdasarkan azas legalitas pada hukum yang berlaku saat itu. Oke, jadi artinya sekarang posisi sekjen-sekjen di kementerian itu tetap nggak punya dasar lagi, Mas. Oh, nggak punya dasar lagi. Kan dulu dia datang dengan Oke, gimana? Kapolri. Ya.
menurut azas legalitas dan dalam konsep hukum administrasi, Oke. ya itu tidak, tadi sudah dijelaskan secara tidak langsung oleh Pak Muarar. Kalau kita bicara persoalan prinsip bahwa prospektif berlakunya sejak diucapkan, maka tidak boleh bias dan tidak ada kepastian. Oke. Sebagai orang hukum, saya kalau saya mengatakan bahwa dengan putusan ini tidak otomatis bahwa itu adalah akan batal terdelek. demi hukum gitu ya. Tidak begitu. Oke, tidak dalam begitu. konteks hukum administrasi. Oke, Ya. baik. Oke lah, inilah perdebatan para ahli hukum yang mungkin membuat kita sekarang bingung. Terus jalan keluarnya mau bagaimana, kita bahas setelah jeda berikut ini.